perkenalkan, nama saya Efreli Natasha Panggabean dengan NIM 210305079. Saya dari grup 3 PAS 3. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai acrolein pada berbagai jenis bahan pangan. Minyak merupakan zat makanan yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Selain itu, minyak juga merupakan sumber energi yang lebih efektif dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. 1 gram dari minyak dapat menghasilkan 9 kalori, sedangkan karbohidrat dan protein hanya menghasilkan 4 kalori per gramnya. Minyak, khususnya minyak nabati, mengandung asam lemak esensial. Minyak juga berfungsi sebagai sumber dan pelarut bagi vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin K. Minyak goreng merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Karena itu, dalam kesehariannya, minyak berfungsi sebagai penghantar panas dan penambah cita rasa gurih dan juga renyah. Minyak goreng dapat diproduksi dari berbagai bahan mentah, misalnya kelapa sawit, biji jagung, kedelai, biji bunga matahari, dan zaitun. Kerusakan lemak dan minyak yang utama adalah timbulnya ketengikan. Timbulnya ketengikan ini biasanya disebabkan oleh oksidasi dari lemak dan minyak yang tak jenuh akibat dari pemanasan, kemudian membentuk peroksida atau hidroperoksida. Komponen ini menyebabkan bau dan cita rasa yang tidak diinginkan itu muncul. Sehingga hasil oksidasi tidak hanya meningkatkan rasa dan bau, hasil oksidasi tidak hanya mengakibatkan rasa dan bau yang tidak enak, tetapi dapat pula menurunkan nilai gizi karena kerusakan vitamin dan asam lemak esensial dalam minyak. Reaksi oksidasi dipercepat dengan adanya cahaya, pemanasan, dan katalis logam. Perubahan kimia yang terjadi dalam molekul lemak akibat pemanasan itu tergantung dari 4 faktor. Yang pertama, lamanya pemanasan, suhu, adanya akselerator misalnya oksigen atau hasil proses oksidasi, dan yang terakhir yang keempat yaitu komposisi campuran asam lemak serta posisi asam lemak yang terikat dalam molekul trigliserida. Acrolein merupakan senyawa aldehid tidak jenuh yang paling sederhana. Pada uji acrolein biasanya digunakan untuk menguji keberadaan gliserin atau lemak. Pada percobaan yang dilakukan, ditambahkan KHSO4 sebanyak 1 gram yang berfungsi untuk sebagai pedehidrasi yang akan menarik air, sehingga gliserol akan terdehidrasi dalam bentuk aldehid tidak jenuh atau biasanya disebut dengan acrolein. Acrolein banyak terdapat di dalam masakan sebagai produk dari reaksi dehidrasi dari karbohidrat, minyak nabati, lemak, dan asam amino dengan pemanasan. Acrolein dipengaruhi oleh pemanasan dari minyak goreng. Pemanasan minyak goreng dengan suhu yang sangat tinggi akan menyebabkan sebagian minyak teroksidasi. Minyak yang rusak akibat proses oksidasi ini nantinya akan menghasilkan makanan berwarna dengan warna yang kurang menarik dan juga rasa yang tidak enak serta kerusakan beberapa vitamin dan asam lemak esensial di dalam minyak. Oksidasi biasanya terjadi pada lemak tidak jenuh. Misalnya, seperti daging yang disimpan dalam keadaan beku, lemak tak jenuh nantinya akan teroksidasi dan kemudian perlahan menjadi tengik. Minyak dapat mengalami ketengikan karena terjadinya oksidasi pada asam lemak tak jenuh secara langsung oleh udara. Ketengikan terjadi karena asam lemak tak jenuh pada suhu ruang dirombak akibat oksidasi yang biasanya dimulai dengan pembentukan peroksida dan hidroperoksida, di mana tingkat selanjutnya ialah terurainya asam lemak disertai dengan konversi hidroperoksida menjadi aldehid dan keton serta asam lemak bebas. Paparan acrolein dalam jangka yang panjang dapat memicu peradangan dan juga kanker pada saluran pernapasan serta meningkatkan risiko penyakit jantung. Sekian video saya mengenai acrolein. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.